berkata karena bayawasi, Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkau yang memelihara hidup kami hingga pada hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini, menikmati hadirat-Mu, mengalami kuasa-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami, memeluk kami Tuhan, memegang tangan kanan kami. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi Engkau. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami, supaya kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami semua, hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami semua diurapi oleh Tuhan. Berikan kami mata untuk melihat apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada kami. Berikan kami telinga mendengarkan suara Tuhan, bahkan hati yang haus dan lapar untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Salam. Iya, puji Tuhan. Kalau ada kursi yang kosong di depan, silakan diduduki. Iya, amin. Iya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2021 kita harus maju. Saya percaya Bapak Ibu, Roh Tuhan selalu bergerak dengan cepat, melebihi kegerakan kuasa roh jahat. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita, supaya kita memiliki hati Tuhan, untuk kita bergerak seperti yang Tuhan mau dari hidup kita. Tuhan tidak mau kita hidup Tuhan tidak mau kita tinggal di tempat nyaman, tetapi kita harus meninggalkan tempat nyaman kita untuk kita bergerak maju. Amin. Saudara yang terkasih, kalau hamba Tuhan atau WL menyampaikan, Bapak Ibu silakan maju ke depan. Bapak Ibu harus maju. Amin. Saudaraku, kita harus bergerak. Iya, kita harus bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, saudaraku, iya, ini di minggu ketiga awal tahun, iya, Januari. Iya, biarlah kita semakin memiliki hati yang antusias. Amin. Iya, katakan samping kiri kanan saudara, iya, kata-kata yang terbaik yang didorong hati yang tulus. Katakan kepada samping kiri Anda, hati yang tulus. Ya, silakan. Saudaraku, Tuhan melihat hati kita yang tulus, bukan pura-pura, tetapi hati yang tulus. Amin. Iya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Oke, mari kita buka Matius pasal 19 ayat 35 sampai 38. Ya, kalau sudah dapat katakan amin. Oke, 3 kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid,
murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, sebab Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir Matius pasal 9 ini, saudaraku, dimulai dengan tanda-tanda yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan. Orang mati bangkit hidup, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudaraku yang terkasih, di sini di ayat 235, demikianlah Yesus berkeliling. Dia berkeliling, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dikatakan di sini ke semua kota dan desa. Katakan semua kota dan desa. Saudaraku, orang-orang yang ada di kota, orang-orang yang ada di desa, orang kaya, orang miskin, orang yang sakit, yang sehat, yang lumpuh, yang butuh keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, Dia berkeliling. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Saudaraku, orang berlomba-lomba sekarang ke kota. Amin. Karena di kota banyak uang. Tetapi di desa juga, saudaraku, Yesus berkeliling. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudaraku yang terkasih yang di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini digerakkan oleh hati Tuhan. Biarlah kita yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah bertobat, kita memiliki hatinya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertobat itu adalah repent. Repent bahasa Inggrisnya artinya kembali kepada Tuhan, kembali ke hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sudah berapa lama kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudah berapa lama kita bertobat, saudaraku? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, saudaraku? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita belajar daripada pribadi Yesus. Ya, biarlah kita belajar daripada pribadi Yesus, yaitu hati yang digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh hati Tuhan. Iya, Yesus berjalan keliling. Demikianlah Yesus berjalan keliling dari desa ke semua desa dan kota, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini misi Tuhan Yesus. Juga kita punya, saudaraku, gereja kita juga punya misi, saudara. Amin. Salah satu misi, saudaraku, adalah yang di Natuna. Kita sudah berjalan ke sana. Kita harus bergerak. Demikian juga di Tanjung Rio, saudaraku. Itu misi kita. Itu misi kita. Sekalipun Gembala senior Pastor Jimmy menempatkan saya sebagai gembala, saudaraku, di sana, ini misi kita. Supaya ada di sana mengkoordinasi, supaya ada di sana menggembalakan. Tetapi saudaraku, ini tim pelayanan yang ada dari Tiban, saudaraku, yang sudah bertahun-tahun. Tahun 91, saudaraku, didirikan itu, saudaraku, gereja di sana. Kita harus bergerak di sana, saudaraku. Amin. Di tahun ini, tahun 2001, seperti tema yang kita terima adalah multiplikasi, kasih karunia, dan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa, saudaraku, adalah milik Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa ada di dalam hatinya Tuhan, supaya itu juga menjadi hati kita, saudaraku. Dikatakan di sini bagaimana kita digerakkan oleh hati Tuhan, saudaraku. Iya, di ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota. Kita harus pergi. Amin. Katakan pergi. Pergi. Saya harus pergi. Amin. Kita harus pergi. Untuk apa, saudaraku? Di sini dikatakan mengajar. Yesus mengajar di
beribadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala kelemahan, segala penyakit. Ini misi Tuhan, mengajar supaya apa? Supaya semua menjadi milik Tuhan. Karena tuayan adalah yang mempunyai adalah Tuhan sendiri. Yang punya tuayan adalah Tuhan. Kalau hatinya Tuhan ada di dalam tuayan, yaitu jiwa-jiwa, itu juga menjadi fokus kita, Bapak Ibu. Amin. Jangan kita sibuk dengan hanya melayani di dalam. Iya, tahun ini saudaraku kita harus bergerak dengan diakonia. Pastor Jimmy mengatakan kita harus bergerak, kita harus melakukan diakonia. Kita harus lebih lagi bergerak. Apa yang ada pada kita bisa membantu orang lain yang sedang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya orang miskin, saudaraku, tetapi banyak juga orang kaya sekarang, saudaraku, yang sedang menuju kepada kebinasan. Dia tidak tahu. Yang bunuh diri kebanyakan orang miskin atau orang kaya? Iya. Di Korea yang banyak itu bunuh diri orang kaya, Bapak Ibu. Iya. Mereka sedang terlantar. Iya. Mereka sedang tidak tahu arah hidup mereka. Kenapa mereka ada di dunia ini? Saudara yang terkasih, itu menjadi visi kita. Amin. Itu menjadi misi kita. Yang pertama kita harus pergi. Katakan pergi. Iya. Matius 28 ayat 18 dikatakan, saudaraku. Mari kita baca. Matius, oke, kita baca 3 ayat 18. Ayat 18. Kita baca 3, 2, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebelum dia naik ke surga, saudara, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lalu kuasa itu, saudaraku, diberikan kepada saudara. Yesus tetap tinggal berada di surga. Yesus harus berada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kisah 3 ayat berapa, saudaraku? Iya, ayat 14 ya. Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Bagaimana kita? Bagaimana pemulihan segala sesuatu? Kalau bukan melalui tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Amin. Kita ini adalah tubuh Yesus. Kita ini adalah tangan Yesus. Kita ini adalah kaki Yesus. Kita ini adalah mulut Yesus untuk memperkatakan apa yang disampaikan kepada kita. Iya. Di Matius 10, saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-8, ke-9, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Itu bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan, saudaraku, pergi. Pergilah. Di ayat 9 Matius 28 ayat 19 kita baca sama-sama 3, 2, ya. Karena itu pergilah. Amin. Artinya kita harus bergerak. Saudara dan saya, kita harus bergerak. Ini bukan berkata kepada hamba Tuhan, kepada pendeta saja, saudara, bukan. Tetapi kepada kita yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan pengajaran, yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah menerima kuasa dari Tuhan, dari kuasa Roh Kudus. Ini bagian kita, saudara. Itulah sebabnya pergilah. Karena inilah hati Tuhan bagi kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Tidak mungkin, saudaraku,
tema GKRI tahun 2021 ini, multiplikasi kasih karunia, jiwa-jiwa, dan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Tidak akan mungkin multiplikasi jiwa-jiwa kalau kita tidak pergi. Amin. Kita harus bergerak. Kita tidak boleh tinggal atau tinggal tetap di tempat zona nyaman. Tidak bisa. Salah satu, pernah saya mendengar hamba Tuhan berkata, saat kita tinggal di titik zona nyaman, sebenarnya disitulah kematian gereja berawal. Saudaraku, saat kita berada di titik zona nyaman, tidak mau bergerak, sebenarnya disitulah awal daripada kematian secara rohani. Oleh sebab itu, jangan mau tinggal di tempat. Amin. Jangan mau berada di tempat. Oleh sebab itu saya katakan, kenapa saya bilang tadi, kalau hamba Tuhan atau WL menyuruh saudara, silakan pindah ke depan, tapi gak ada yang bergerak. Karena apa? Sudah nyaman. Saya sudah nyaman. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya sudah di sini, gak boleh bergerak. Ya kan? Ini kapan? Padahal sudah disampaikan begini. Jadi jangan sampai kita nyaman di tempat, ya di titik zona nyaman. Amin. Kita harus bergerak sesuai dengan hatinya Tuhan. Pemulihan segala sesuatu akan terjadi, saudaraku. Dan janganlah kita menjadi orang yang mati secara rohani, saudaraku. Amin. Itu yang pertama, saudaraku. Yang di sini kita baca di sini, saudaraku, ayat yang ke-36, Matius 9 ayat 36. 32 yang melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tergeraklah hati Yesus melihat orang banyak itu. Saudaraku, kita harus melihat, memiliki mata untuk melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Iya. Dan kemudian kita harus memiliki hati belas kasihan. Inilah hati Tuhan Yesus, belas kasihan. Saudaraku, ini hati Tuhan, belas kasihan. Mari kita buka Lukas 19 ayat 10, saudaraku. Kita baca 32 yang, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang terhilang, menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yaitu milik kepunyaan Tuhan. Saudaraku, Yesus naik ke sorga, dan amanat agung ini diberikan kepada saudara dan saya sebagai tubuhnya, sebagai tempat kediaman Allah. Saudaraku, Yesus ada di dalam hidup kita. Kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan Yesus yang berdiam di dalam kita. Amin. Kehidupan saudara sekarang adalah kehidupan Yesus yang berdiam di dalam saudara. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak bisa hidup lagi seenak kita saja. Ketika kita diperintah, saudaraku, biarlah kita taat. Iya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita supaya digerakkan oleh hati Tuhan. Dikatakan kita baca Matius 9 ayat 13. Ayat 12 kita baca dulu. Ayat 12. 32 yang Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi yang sakit. Amin. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Saudaraku, masa sekarang adalah masa di mana Tuhan percayakan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kuasa dan otoritas, kekuatan kepada kita. Untuk apa? Bergerak seperti yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bukan hanya sakit jasmani. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa bisa orang sakit? Sebenarnya sakit ini ada yang disebabkan karena sakit rohani. Amin. Saudaraku, karena sakit rohani. Iya. Adam jatuh dalam dosa. Sejak itulah penyakit timbul. Sejak itulah kematian terjadi. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu Tuhan mau mengembalikan supaya kita disembuhkan, terutama hati kita. Itulah sebabnya orang yang bertobat adalah hati yang kembali kepada Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang tadinya kita menuju ke utara, kita berbalik arah, kita menuju ke selatan, kepada Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Dia. Hati kita harus tertuju kepada Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati kita harus dipulihkan. Hati orang harus dipulihkan. Ketika orang mengalami kesembuhan hati, saudaraku, pemulihan hati, dia akan mengalami kesembuhan. Imannya bangkit. Imannya bangkit. Dan dia mengalami kesembuhan. Kita melihat, saudaraku, di pasal 9 ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan selalu melihat hati. Setiap yang disembuhkan adalah hati. Iman, saudaraku. Iman itu ada di mana? Ada di dalam hati kita. Ada di dalam roh kita. Saudaraku yang terkasih, ini yang Tuhan hidupkan kembali. Ini yang Tuhan bangkitkan kembali. Makanya dikatakan di ayat 9, saudaraku, ayat 12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau manusia benar, saudaraku, Yesus tidak perlu datang. Tidak perlu datang. Kalau manusia benar, tapi karena manusia semua telah berdosa, telah berbuat kejahatan, saudara, makanya dia datang. Saudaraku, Yesus telah kembali ke surga, dan itu diserahkan kepada kita sebagai tubuhnya. Untuk apa? Untuk kita melayani, untuk kita melakukan amanat agung ini, saudara. Itulah sebabnya di ayat 13 kita baca sama-sama, ayat 13. 3-2 yang. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dikatakan di sini, saudaraku, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kalau dalam bahasa Inggris, Amplified Bible, arti di sini, go and learn what this scripture mean. I desire compassion. Katakan I desire. I desire. Desire itu lebih dalam daripada wish dan want. Lebih kuat. Inilah hati Tuhan yang lebih dalam, lebih kuat. I desire compassion. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ini hatinya Tuhan kepada saudara dan saya. Dan inilah Tuhan mau dari kita. Supaya apa? Supaya kita pergi, supaya kita melihat orang di sekeliling kita. Dengan apa? Dengan belas kasihan. Amin. Ketika saya di bulan 12 memberikan persembahan diakonia dari gereja ke Pak Opung Siboljuntang, saudaraku, beras nggak ada lagi mau dimasak.
Wah, puji Tuhan. Ini beras gak ada lagi yang mau dimasak. Di musim pandemi ini, saudaraku, banyak orang sedang memerlukan pertolongan bantuan kita. Amin. Penuh belas kasihan. Saya percaya gereja kita di tahun ini, tahun 2020, berapa kali memberikan apa? 4 kali? 3 kali? 3 kali diakonia, saudara. Iya, kalau tahun ini jangan sampai berkurang. Amin. Kita harus memberi. Sebab tuayan adalah milik Tuhan. Iya, tuayan yang punya tuayan adalah Tuhan. Saudaraku, biarlah kita memiliki belas kasihan. Amin. Di ayat kita kembali di sini, saudaraku, ayat 36. Mereka melihat orang banyak itu. Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Apa yang paling dibutuhkan orang-orang di sekeliling kita? Bukan hanya materi, Bapak Ibu, tetapi doa saudara. Doa kita kepada mereka. Firman Tuhan kita bagikan. Ya, Injil Kerajaan Surga kita sampaikan, Bapak Ibu. Saudaraku, saya percaya doa melebihi daripada apa yang kita berikan. Tetapi memang ada orang yang memang lagi sekarat, tidak ada uang, tidak ada beras untuk dia makan, saudaraku, nasi untuk makan. Tetapi kita harus memiliki belas kasihan. Amin. Saya percaya, saudaraku, saat kita memiliki hatinya Tuhan, belas kasihan, maka Tuhan akan menjamah melawat. Yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan pasti Tuhan berkati. Amin. Lewat pemberian kita kepadanya. Dan tuayan itu adalah milik Tuhan. Sama dengan persembahan kita, saudara, apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tuayan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan, benih. Untuk apa? Untuk kita tabur. Jadi apa yang kita miliki itu kita persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua, saudaraku. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak tuayan, pekerja sedikit. Kira-kira 6 tahun yang lalu, saudaraku, saya mendapat mimpi. Mimpi waktu itu ada 3 kolam. Kolam ini penuh dengan air. Penuh dengan ikan. Penuh dengan ikan. Penuh dengan ikan. Saudaraku, waktu itu dalam mimpi saya ini, Pastor Jiming sampaikan begini, tangkap, tangkap, tangkap. Lalu saya tangkap, saudaraku, ikan yang panjang tapi agak kurus. Saya lihat Pak Amos, dia pun menangkap ikan ini. Yang saya lihat memang saya dengan Pak Amos yang tangkap ini. Saudara yang terkasih di dalam, Dia tangkap ikan ini. tetapi ada satu lagi, saudaraku, kolam yang tidak ada yang menangkap. Tuayan memang banyak, Tetapi bekerja sedikit. Saudaraku, apakah kita di tempat ini yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan? Kita tidak bergerak, saudaraku, untuk tuayan itu. Kadang-kadang kita sibuk melayani di tempat ini, saudaraku. Wah, tetapi kita lupa. Hati Tuhan ada di sana, Bapak Ibu, ada di luar sana. Yaitu tuayan-tuayan ada di sana. yang punya tuayan adalah Tuhan. Dikatakan di sini, saudaraku, ayat 38.
Di ayat 38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Jadi yang punya tuayan itu adalah Dia. Amin. Yang punya tuayan itu adalah Dia. Dan kita ini sama saudaraku adalah pekerja-pekerja Tuhan. Amin. Iya. Dikatakan di sini, iya. Supaya Ia mengirimkan, siapa yang mengirimkan? Tuhan. Siapa yang mengirimkan? Katakan Tuhan mengirimkan. Tuhan mengirimkan. Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuhan mengirimkan saudara dan saya Untuk pekerjaan itu. Amin. Gak usah kita sibuk dengan yang ada di sini, saudaraku. Gak clear-clear. Tetapi kita harus melihat tuayan yang belum dituai. Kita ini sudah dituai, saudaraku. Kalau dituai, ya gak usah lagi dituai. Tetapi kita terus dalam pengajaran Tuhan. Amin. Kita harus terus dalam pengajaran. Tuayan itu ada di sana. Jadi kalau Bapak Ibu belum dikunjungi, bersyukurlah. Bukan karena hamba Tuhan tidak mengasihi saudara. Iya, bukan. Karena Anda sudah bekerja-bekerja yang harus menua jiwa-jiwa saudara. Iya, kalau Anda Bapak Ibu tidak dikunjungi hamba Tuhan, iya, gak usah lagi berharap demikian. Amin. Kita semua bergerak untuk tuayan-tuayan itu. Saya lebih senang, saya katakan begini di jemaat GKRI di Bukit Siam. Kalau ada yang sakit di tetangga saudara, siapapun yang kerasukan setan, hubungi kami, hamba-hamba Tuhan. Hubungi saya. Orang itu perlu topangan doa Bapak. Tetapi saudaraku, ada pun jemaat yang sakit, tidak dikasih tahu bagaimana hamba Tuhan bisa berdoa. Amin. Ya, kita harus memberitahukan. Kita harus menyampaikan. Bahkan tetangga kita pun. Di komsel kami kemarin itu saudaraku, Pak, ada di sana orang sakit. Ada orang yang mari kita pergi ke sana. Selesai komsel jam 9 lewat saudaraku. Kami ke sana tengah 10. Mereka sedang ada di situ karena besoknya mau pulang ke kampung. Kami berdoa di sana, menuntun Bapak ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Walaupun akhirnya 1 bulan kemudian meninggal di Kalimantan, hati kami penuh dengan sukacita. Karena apa? Sudah didoakan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Masalah kesembuhan itu urusan Tuhan. Tetapi kita jangan lemah. Amin. Kita harus terus bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita supaya kita memiliki belas kasihan. Dan yang ketiga saudaraku, kita baca di Matius 28, kita baca ayat 19 dan 20. Kita baca 3-2 yang. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang ketiga, saudaraku, hatinya Tuhan, kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Amin. Katakan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari kita katakan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Mari kita supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajar mereka supaya taat kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita yang ada di sini,
kita yang sudah mendapatkan pengajaran lewat kebenaran firman Tuhan tiap minggu, saudaraku, biarlah kita terus semakin mengerti kehendak Tuhan dan kita mentaatinya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kirala bata kirala baya bas kirala bala bala. Sikirala bala bala baya kirala bata kirala baya bas kirala bala. Haleluya Bapa yang baik. Kita nyanyikan mengiringmu. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pimpin aku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjaga-Mu untuk kemuliaan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pimpin aku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjaga-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jikalau saudara dan saya ada di tempat ini, tugas kita belum selesai. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebagaimana Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup saudara bukan lagi saudara, tetapi Yesus yang ada di dalam saudara. Hidup saudara bukan lagi saudara, tetapi kehidupan Allah ada di dalam saudara. Bila kita memiliki hatinya Tuhan, bila kita bergerak sesuai dengan hatinya Bapa, Tuhan menyuruh kita untuk kita pergi. Tuhan menyuruh kita supaya kita tidak diam di tempat zona nyaman kita. Kita bergerak. Kita harus memiliki hati belas kasihan, melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Tuhan selalu melihat dengan belas kasihan. Belas kasihan hati Bapa yang Dia miliki, itulah yang melakukan mukjizat kesembuhan, yang mati bangkit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hatinya Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Mari kita bergerak sesuai dengan kegerakan hati Bapa.
hati Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Saudaraku, ini waktunya Bapak Ibu. Saya percaya ini waktunya. Tuhan tidak akan lama lagi akan datang. Tetapi saudaraku, bukan berarti kita tidak berhenti bekerja. Kita bekerja di ladang, di pekerjaan kita masing-masing di sekuler. Tetapi saudaraku, misi utama Tuhan Yesus adalah amanat agung untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Saudaraku, angkat tanganmu, taruhkan tangan kirimu di hatimu, di dadamu. Katakan, mengiringmu, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Allah. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu mencari kau rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan meneguhkan kita saudaraku pada pagi hari ini. Tuhan menaruhkan hatinya lebih dalam lagi, yaitu hasrat yang dalam, yang kuat, yaitu belas kasihan Tuhan. Biarlah itu ada di dalam hati kita saudaraku. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sudah berfirman, sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kami dan juga kepada hamba-Mu ini Bapa, supaya hamba bersama dengan saudara-saudaraku dan jemaat di tempat ini Tuhan, kami bergerak sesuai dengan kegerakan hati Tuhan. Kami pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah kepada kami seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan